Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Aulia Putri dengan NIM 2010601023. Di sini saya akan menjelaskan argumentasi menurut pendapat saya sendiri mengenai tafsir ilmiah tentang pembusukan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani pada mata kuliah Islam dan Ipteks. Pemikiran para ulama tafsir hadis dan fikih mengenai pendekatan epistemologi bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah atau khusus. Karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Epistemologi burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal atau al-aql dan empirisme al-tajribah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tajri atau pemikiran keislaman Muhammadiyah. Sedangkan epistemologi irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-ilm al-hudri. Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani. Dalam surah Az-Zumar 39 ayat 21, bahwa Allah menurunkan air dan langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi ini, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering lalu kekuning-kuningan. Biologi modern telah menemukan adanya jasad renik mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri-industri besar, seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan perkembangan bioteknologi ini, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Berbicara mengenai pembusukan itu adalah proses penghancuran yang akan mengalami beberapa mekanisme, misalnya dari perubahan warna, bentuk, bau, dan sebagainya. Di dalam pembusukan ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktornya terdapat dua macam, yaitu faktor yang terdiri dari suhu sekitar mayat, kelembaban, udara, ketersediaan oksigen, lingkungan, pakaian, dan seragam. Itu faktor dalam. Yang kedua, sedangkan faktor luarnya terdiri dari umur, jenis kelamin, keadaan mayat, dan sebab kematian. Untuk menghambat pembusukan, maka proses dari pembusukan tersebut akan dipercepat dengan suhu yang hangat dan akan diperlambat dengan suhu yang dingin dan dihentikan oleh pembekuan. Faktor luar ini tentunya berdasarkan pemikiran bayani yang sudah dijelaskan di awal, yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada pemikiran burhani tentunya suhu dan faktor lain yang masuk dalam logika manusia berdasarkan akal dan pemikiran, serta pemikiran irfani itu berdasarkan secara pendekatan intuisi pembusukan yang sebagaimana sudah dijelaskan di awal. Pembusukan itu adalah keadaan di mana keadaan jaringan lunak tubuh mengalami penghancuran oleh proses autolisa dan aktivitas mikroorganisme. Kita juga akan mengetahui tentang mekanisme pembusukan. Tanda-tanda warna yang akan mengalami pembusukan, serta cara untuk menghambat terjadinya pembusukan untuk digunakan sebagai pupuk dan keberlangsungan hidup mikroorganisme lain. Demikianlah argumentasi yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.